Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja UKM PBG dalam Jabatan Transformasi BAT 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Azam Nuris Salam, SPD, dengan NIM 250109115296. Merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi BAT 4 tahun 2025. Program studi fikih di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya juga merupakan guru di Madrasah Aliyah Darul Ulum Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 dengan materi konsep pernikahan dalam Islam. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fikih. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kami berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Oke, setelah kita berdoa, untuk selanjutnya saya mau tanya, kira-kira bangga apa tidak menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Bangga. Cinta apa tidak kepada tanah air Indonesia? Cinta. Oke, sebagai wujud hubbul waton kita, maka sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Rika Khairiyah, saya persilahkan untuk memimpin. Oke anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya ingin presensi terlebih dahulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Coba Ahmad Rifki Faruk? Hadir. Ahmad Haidori Ridho? Hadir. Anissa Kurota Ayun? Hadir. Talita Maila? Naila Bilkis Arianti? Naila Bilkis hadir? Oh izin. Izin apa? Sakit. Oke. Rika Khairiyah hadir. Oke. Ada yang sakit nggih? Ada yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit
diberi kesehatan dan segera bisa melaksanakan kegiatan belajar di madrasah ini. Oke, selanjutnya saya tanya, kira-kira masih semangat apa enggak? Masih. Coba saya ingin lihat semangatnya. Semangat pagi. Pagi, 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 terasa bebas. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 terasa bebas. Oke, karena masih semangat ya, anak-anak. Mari lihat ke depan, ya. Semuanya bawa HP kan? Bawa? Oke, semuanya bawa. Karena kalian masih semangat, coba pindai barcode di depan untuk mengerjakan soal pretest. Oke, waktunya 5 menit ya. Oke, anak-anak, sudah selesai? Sudah dikirim ya nilainya ya? Sampun, oke. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, saya ingin lihat semangatnya dulu ya. Saya ingin lihat semangatnya lagi. Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Coba saya ingin beri ice breaking dulu biar tambah semangat. Oke. Coba tepuk fokus, sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, biar tambah fokus ke materi selanjutnya, kita akan tepuk fokus terlebih dahulu. Coba 1, 2, 3, tepuk fokus. Dilihat, didengarkan, dipahami. Fokus. Sekali lagi, 1, 2, 3, tepuk fokus. Dilihat, didengarkan, dipahami. Fokus. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, semua fokus ke depan. Ketika saya menampilkan gambar yang ada di depan, apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang bisa jawab? Oke, Sinta. Gambar larangan pacaran. Kenapa pacaran itu dilarang? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Siva, coba Siva. Karena pacaran itu termasuk dalam perbuatan zina dan banyak mudaratnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi anak-anak, kita semua sudah tahu dari jawaban teman-teman, ya, kita semua sudah tahu bahwa pacaran itu dilarang. Kenapa dilarang? Banyak madorotnya, betul, ya. Lanjut. Ketika kita lihat gambar ini, kira-kira kamu ingin pacaran apa enggak? Ingin apa tidak? Tidak. Coba yang tidak ingin pacaran angkat tangan. Oke, semuanya pasti. Saya yakin semuanya pasti tidak ingin. Belum ingin atau bahkan saya tidak ingin, Pak, kalau saya belum siap untuk menikah. Ya tak? Ya, nikah. Coba bacanya gimana? Truk aja punya gandengan, masa kamu enggak? Iya tak? Truk aja punya gandengan, masa kamu enggak? Oke. Ingat, tidak semua yang gandengan itu berakhir sesuai ekspektasi, berakhir dengan indah. Coba lihat gambar yang ada di depan. Nah, ya kan? Percuma gandengan kalau hasilnya ya. Oke. Nah, ini. Bacanya apa di atas itu? Kejar. Oke, kejar ijazah dulu, bukan buku nikah. Kalau masa-masa sekolah ini kita kejar ijazah dulu ya. Jangan kejar buku nikah. Nikah itu sangat panjang, urusannya panjang dan butuh sebuah kedewasaan, persiapan mental. Oke. Lanjut. Bapak akan memutarkan video. Kalian fokus ke video, kalian pahami apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Kamu hari ini jadi cari kerja. Nanti aja, lagi capek. Lagian kamu kan masih kerja. Katanya menikah itu tanggung jawab. Tapi kenapa aku merasa sendirian? Ngantuk lah, tidur aja lagi. Capek banget kerja ini. Yang sabar ya Allah. Yang penting kamu sudah bersuami. Sabarlah, namanya juga rumah tangga. Ibu, aku sudah lelah dengan suami mau kondo seperti
mau menikah. Karena aku disuruh dewasa. Padahal yang belum dewasa bukan aku. Pernikahan ini bukan soal umur, tapi tentang dua orang yang belum siap hidup. Aku butuh pasangan, bukan anak yang harus aku urus. Cinta dipaksa lahir terlalu cepat. Saya mati sebelum itu. Maafkan aku harus pergi. Aku tidak bisa hidup dengan lelaki seperti itu. Jangan tinggalkan aku. Aku bisa mati tanpamu. Oke, video sudah selesai. Coba siapa yang bisa mengambil pelajaran dari video yang sudah diputar di depan? Oke, Safira ya. Menurut saya, video tersebut menampilkan dampak dari pernikahan yang dipaksakan dan kurangnya kesiapan perencanaan finansial, keilmuan mental, dan kedewasaan. Dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi dilihat dari dua orang yang sudah menjalani ibadah, yang sudah siap menjalani ibadah terpanjang, yaitu pernikahan. Beri tepuk tangan untuk Safira. Oke, jadi pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Tidak cukup kita hanya dibekali sedikit ilmu, sedikit pengalaman. Butuh mental, butuh kedewasaan yang sangat. Oke, selanjutnya, oleh karenanya pembelajaran pada hari ini membahas tentang pernikahan. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah pertama, melalui demonstrasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi rukun dan syarat pernikahan. Lanjut, ice breaking terlebih dahulu. Masih semangat? Masih semangat? Oke, karena masih semangat, coba semuanya berdiri. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, coba tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih. Perhatikan video yang ada di depan. Ketika usia penghulu dan calon pengantin pria seumuran. Mas Reza Dwi Madira Harjo. Sudah mengenal Neni sejak kapan? Sejak 20 tahun lalu, Pak. Iya. Oh. Usia saya kan 40 sama kayak Pak Penghulu. Kalau saya dari sini bisa sama Gemini kan nggak cocok? Gimana Mas Aksing bisa sama Gemini? Cocok. Gimana mau melanjutkan? Nggak apa-apa Pak, berobat jalan. Pada intinya menikah itu adalah ibadah. Harus diawali dengan niat. Nanti mau jadi suami yang loman Loman, Pak. sabar apa bener? Sabar. Sanggup. Oke. Dari video itu kita tahu bahwa itu adalah resepsi apa? Resepsi apa? Resepsi pernikahan. Di dalam resepsi pernikahan, ya, kita tahu bahwa di sini ada beberapa orang. Saya tanya, di gambar ini status bapak ini adalah penghulu atau wali? Betul. Pada gambar ini ada bapak-bapak, status orang ini adalah saksi. Ini adalah saksi. Ada wali, ada dua saksi, ada dua mempelai. Ada dua mempelai. Yang jadi problem, kenapa? Andaikan ketika pernikahan, ketika resepsi akad pernikahan itu tidak ada wali, tidak ada wali dan tidak ada saksi. Pertama, tidak ada wali. Pak, bagaimana hukumnya ketika tidak ada wali? Ketika tidak ada wali, bagaimana hukum akad itu? Kedua, tidak ada saksi. Andaikan tidak ada saksi, ada wali, ada kedua mempelai, namun tidak ada saksi. Bagaimana hukumnya ketika akad pernikahan, namun tidak ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ketiga, andaikan Pak, kenapa sih Pak ini kok harus lengkap? Kenapa kok harus lengkap? Ada satu wali, ada dua saksi, ada mempelai. Kenapa harus seperti itu? Kenapa aturan syariat harus seperti itu? Yang keempat, permasalahan yang keempat, andaikan Pak
kita menikah ini tidak usah lama-lama. Kita nikah 1 tahun aja, 2 tahun aja. Toh kita kan manusia itu kan punya rasa bosan, Pak. Manusia punya rasa bosan apa tidak? Punya. Andaikan pernikahan ini sebentar kan enak, Pak. Bosan ganti, bosan ganti, bosan ganti. Nah, kira-kira boleh apa tidak? Lah, ketika kalian bilang tidak boleh, kalian harus tahu dasarnya, harus tahu alasannya. Dan ketika bilang boleh, harus tahu alasannya. Bilang tidak boleh, harus tahu alasannya. Oke? Oke, ini hari ini permasalahan inilah yang akan kita bahas. Saya sudah membagi kelompok ini ya, kelompoknya sesuai. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Betul? Oke. Kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Kalian pecahkan masalah dengan diskusi, ya. Pecahkan problem ini dengan diskusi, masing-masing kelompok membentuk lingkaran, memecahkan masalah yang ada di LKPD yang sudah saya bagi. Oke? Untuk waktu diskusi saya batasi, waktu diskusi maksimal adalah 7 menit, ya. Monggo. Ya. Oke, ya nggak apa-apa. Sudah diskusi? Presentasi sudah siap? Oke. Sudah siap presentasi? Yang semangat ya, saya ulangi. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok ini kelompok 3 ya? Oke, kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Harus seperti itu ya, siap. Siap. Oke. Saya urut 1, 2, 3, 4 ya. Oke, yang maju kelompok 1 dulu. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Rika Khairiyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang nomor 1 yaitu, jika seorang wanita menikah tanpa wali yang sah, lalu bagaimana kedudukan nikahnya menurut jumhur ulama? Baik, pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai rukun nikah. Tanpa adanya wali, akad nikah dianggap tidak pernah terjadi secara syar'i. Mazhab Syafi'i dan Hanbali tegas menyatakan wali adalah rukun. Akad yang dilakukan sendiri oleh wanita adalah batil. Jika mazhab Maliki menyatakan wali adalah syarat sah, meski tujuannya sama, nikah tanpa wali tidak sah. Perbedaannya terletak pada teknis pendefinisian rukun dan syarat. Selanjutnya. Kemudian pengecualian pada mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan wanita dewasa atau balik dan berakal sehat untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dengan catatan, calon suaminya harus kufu atau setara. Namun, pendapat ini tidak digunakan sebagai standar hukum di Indonesia. Jadi, misalnya ada mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu ada saksi, tapi tidak ada walinya. Ya siapa yang menikahkan kan yang nggak sah. Jadi termasuk rukunnya. Wali ini termasuk rukunnya. Rukunnya wali. Lalu dasar hukumnya apa? Lalu dasar hukumnya itu para ulama jumhur menyandarkan pendapat mereka pada beberapa dalil yang kuat. Hadis Nabi Muhammad SAW, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Aisyah, wanita mana saja yang menikah tanpa walinya, maka nikahnya batal. Nikahnya batal dan diucapkan 3 kali. Logika fikih, pernikahan adalah akad yang sangat sakral. Kehadiran wali berfungsi sebagai pelindung bagi wanita agar tidak tertipu atau terjebak dalam hubungan yang merugikan dirinya di masa depan. Dampak hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada aturan mengenai wali nikah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, yaitu status keabsahan. Berdasarkan pasal 19 KHI
Wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi. Nikah tanpa wali dianggap tidak sah secara agama dan negara. Kemudian aspek hukum pencatatan sipil. KUA tidak akan menerbitkan buku nikah. Pasangan tidak memiliki bukti hukum sebagai tanda suami istri. Kemudian aspek hukum hak waris dan nafkah. Jika suami meninggal, istri tidak berhak atas warisan secara hukum negara. Istri juga sulit menuntut nafkah atau hak-hak perdata lainnya melalui jalur pengadilan. Aspek hukum yang keempat yaitu status anak. Status anak yang lahir dianggap sebagai anak luar kawin dalam catatan sipil hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kecuali dilakukan isbat nikah yang disetujui pengadilan. Mungkin dari diskusi kami ada yang masih muskil atau ada tanggapan? Pendapat? Di sini saya ingin bertanya, kan tadi disebutkan wali itu termasuk dari rukun nikah. Jika tidak ada wali maka nikahnya tidak sah. Lalu bagaimana jika wali dari mempelai wanita sudah meninggal? Jika ayah mempelai wanita sudah meninggal, wali nikah digantikan oleh wali nasab yang terdekat seperti kakek, saudara laki-laki, saudara sebapak, dan keponakan. Paman hingga akhirnya wali hakim dari KUA atau penghulu. Jika semua wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat dengan proses musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang paling berhak. Cukup? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang tanya lagi? Oke, kalau tidak ada tanya, ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, diteruskan nggak apa-apa. Oke, kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1 sudah, kelompok 2. Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Sudah. Oke, saya persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan yang sudah didiskusikan. Monggo. Di situ? Monggo, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kurwata Ayunina dan teman saya Hilma Anissa Kamila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana hukum menikah tanpa saksi? Dalam urusan pernikahan, saksi adalah pembeda antara kesucian akad dengan perizinan yang sembunyi-sembunyi. Pembeda utama, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Kemudian prinsip transparansinya yaitu Imam Asy-Syafi'i dalam menekankan bahwa saksi berfungsi sebagai bentuk pengumuman, iklan kepada publik. Tanpa saksi, sebuah ikatan menjadi gelap, tidak transparan, yang dapat membuka celah terjadinya fitnah atau pengingkaran di masa depan. Dari penjelasan kami tersebut, apakah ada pertanyaan? Ada, Kak. Ada. Ada pertanyaan? Apakah saksi harus laki-laki? Ya, saksi itu harus laki-laki karena menurut mazhab Syafi'iyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat ketiga dari seorang saksi itu keduanya harus berjenis laki-laki. Cukup. Dari pria untuk pria. Cukup, sudah. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang tidak adanya wali. Coba mungkin yang tahu dari selain kelompok 1, baik atau 2, 3 maupun 4, yang tahu bahwa pernikahan itu jika tidak ada wali gimana? Menurut kelompok 1 tadi, kalau tidak ada wali, jawabannya apa tadi? Kesimpulannya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena termasuk rukun. Saya kasih penguatan. La nikaha illa biwaliyalah. Jadi tidak ada nikah kecuali ada walinya. Oke.
Tidak ada nikah kecuali ada walinya. Jadi memang benar bahwa nikah itu harus ada wali. Ketika tidak ada wali, maka nikah tersebut tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah. Oke, penguatan yang kedua untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi problemnya apa tadi? Problemnya nikah tidak ada saksi. Oke, nikah tidak ada saksi. Oke, nikah tidak ada saksi. Jawaban kesimpulan yang hasil diskusi dari kelompok 2 tadi apa? Jika tidak ada saksi? Karena prinsip transparansi Imam Syafi'i dalam menekankan bahwa saksi berfungsi sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Betul. Ketika tidak ada saksi, memang tidak sah. Kenapa tidak sah, Pak? Karena menurut Imam Syafi'i itu sifatnya ishar, untuk mengumumkan. Saksi itu sebagai penguat bahwa kita sudah nikah. Kita sudah nikah. Saya perkuat. Saya perkuat. Fokus ke depan. Penguatan materi. Pertama masalah saksi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi merupakan rukun nikah. Saksi merupakan rukun nikah. Saksi merupakan rukun nikah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali, saksi adalah syarat sah akad nikah. Keduanya menyimpulkan bahwa saksi harus ada. Ketiganya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ketiganya menyimpulkan bahwa saksi harus ada. Saksi harus ada. Yang pendapat yang kedua, Imam Maliki. Saksi adalah syarat dibolehkannya suami istri. Suami istri melakukan hubungan suami istri, bukan syarat sah. Menurut Imam Malik, tidak ada saksinya, tidak apa-apa. Sah-sah saja, tapi tidak boleh berhubungan suami istri. Pak, sama saja kan? Sama saja. Nah, kalau menurut Syiah, saksi bukan rukun nikah, bukan syarat nikah, dan bukan pula syarat boleh melakukan hubungan seksual. Jadi saksi sebagai pelengkap. Nah, kalau menurut Syiah, saksi menjadi rukun apa tidak? Tidak. Wali, penguatan materi yang selanjutnya wali. Pak, kenapa harus ada wali? Ini. An Abi Musa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwali. Tidak boleh menikah atau tidak dikatakan nikah itu sah illa biwali, kecuali ada wali. Kecuali ada wali. Oke, itu. Penguatan materi tadi, ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Oke. Ahmad Rifki Faruk. Ya. Saya ingin bertanya hal yang agak janggal di pikiran saya sendiri. Ya. Based on film ya Pak ya. Tapi gini, misalkan kita ngasih lajang, terus jalan-jalan naik kapal pesiar. Nah, terus ada trouble, kita jatuh terdampar ke pulau terpencil. Nah, bareng sama lawan jenis. Nah, yaitu waktu kita lihat itu kan apa ya? Kayak dia itu tipe kita banget tuh loh Pak. Jadi kita tidak bisa untuk menahan hasrat atau nafsu kita sendiri. Nah, itu kalau bisa nggak nikah menjadi solusi untuk menghindari zina gitu loh Pak. Oh gitu. Oke, pertanyaannya adalah bisa nggak menikah itu menjadi solusi untuk menghindari zina, betul? Oke. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, 3 ataupun 4 sendiri bisa menjawab. Oke, saya persilakan bagi semua kelompok untuk menjawab. Oke, Rika. Gimana Mbak Rika? Monggo. Kalau menurut kelompok kami bisa, Pak. Bisa? Bisa. Alasannya apa ini? Karena darurat, Pak. Darurat, bisa langsung ngambil Syiah. Langsung ngambil Syiah. Ngambil Syiah? Alirannya Syiah. Alirannya? Ya. Syiah? Bisa, karena darurat dan bisa mengambil alirannya Syiah. Oh gitu. Karena darurat, bisa mengambil ajarannya Syiah. Oke. Mas Rifki, ya. Jawaban dari kelompok 1, jawabannya bisa. Kenapa Pak? Karena darurat. Puas apa belum dari tanggapan itu? Agak puas sih, cuman tapi yang terjadi ketika hukum setelahnya itu Pak, ketika misalkan sudah datang tim SAR, datang nyelamatin terus kembali ke masyarakat awal yang mana masyarakat tersebut itu menganut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Betul. Itu apakah masih berlaku hukum syiahnya itu Pak atau hukum nikahnya itu? Ya, masuk.
Oke, nih jadi menurut Mas Rifki, lah ketika kita mengikuti madhab Syafi'i, gitu, madhab Syafi'i, emang bisa Pak? Kita kok moro-moro ikut Syiah? Padahal menurut Imam Syafi'i, di situ hukumnya tidak boleh ketika tidak ada saksi, tidak ada wali. Maksudnya itu ketika sudah kan di pulau Pak terpencil gitu. Jadi kayak permasalahan perpindahan mazhabnya itu ketika sudah di pulau, bukan di kapal pesiar gitu. Kapal pesiarnya? Bukan. Oh, di pulaunya? Ya kan tadi kelompok 1 ya bilang kalau ketika sudah ingin sekali untuk menikah maka bisa boleh pindah mazhab, sementara keinginan menikah itu sendiri datang ketika waktu di pulau terpencil itu Pak. Pembahasan materi sudah, maka selanjutnya saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berpresentasi tadi. Kelompok 1 coba simpulkan jawaban dari Mas Rifki. Kesimpulannya kalau misalnya di pulau terkecil berarti tidak boleh menikah Pak. Soalnya tadi kan menganut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dan tidak diketahui banyak orang. Terus gimana caranya menyelesaikan masalah itu? Berarti kita disuruh berpuasa, menahan diri. Itu Karena pembahasan masalah sudah disimpulkan. Selanjutnya kalian lihat ke depan, fokus ke depan ya. Saya ingin mengukur tingkat pengetahuan kalian lewat barcode di depan. Nah, pindai barcode yang ada di depan, kalian kerjakan asesmen pengetahuan post test. Oke, sudah ya. Kalian kirim nilainya? Sudah dikirim? Sudah dikirim? Sudah. Oke. Kalau sudah mengerjakan post test, untuk selanjutnya kalian kerjakan refleksi. Refleksi ini adalah untuk mengetahui ya kesan-kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, barcode, pindai barcode untuk mengisi refleksi. Oke, sudah selesai? Sudah dikirim? Sudah. Oke, selanjutnya mari sebelum kita tutup kegiatan KBM ini, masih semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya? Masih. Coba saya ingin lihat semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa mendapatkan keberkahan ke kita semuanya. Kepada ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.